Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi pertemuan ini adalah recorded, jadi di recording ya. Meskipun background belakang saya adalah penggunaan yang belum selesai karena masih harus dicat, tapi oke okay ya. Nah, jadi materi untuk minggu ke-8 adalah tentang kombinasi. Artinya adalah kita akan menggabungkan sebuah perulangan dan juga percabangan ya pada program. Nah, di slide ini yang sudah bisa rekan-rekan download di LMS itu memiliki satu kasus ya, ini kasusnya. Dan juga sudah disediakan solusi algoritma. Itu kira-kira. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari dengan hal yang paling mudah. Jadi ini kasus yang sudah saya rangkum. Tapi kita akan buat kasus pertama. Jadi kasus pertama itu adalah menentukan bilangan bulat dan ganjil, tapi menggunakan while sebagai perwakilan dari perulangan dan juga if kondisional. Meskipun di sini nanti kita pakai if else karena nanti ada genap dan ganjil. Nah, langsung ini seperti biasa kita buka project baru. Lalu kita save. Ini saya beri nama misalkan ini karena di PC kasih namanya M8. Lalu kita ganti C, ini saya ganti menjadi case 1 saja ya. Nah, kasusnya adalah bagaimana menentukan genap dan ganjil. Jadi pertama kita bisa tulis di sini include stdio.h dengan pakai iostream karena itu punyanya C++. Terus kita langsung buat di sini sebuah fungsi main. Nah, di sini saya akan menggunakan dua variabel. Jadi variabel pertama sebagai inputan dari user di luar untuk program ini, dan yang kedua adalah untuk menyatakan program kita berhenti atau lanjut, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi di sini saya tulis int x dan int y. Nah, y di sini dia akan menjadi sebuah variabel while-nya aktif atau diaktif, atau nyala atau tidak nyala gitu. Maka inisialisasi pertamanya while itu harus true, jadi saya buat dia bernilai 1 misalkan. Nah, saya buat while seandainya y sama dengan 1, maka program akan jalan. Nah, program akan bertanya, masukkan angka kan. Nah, maka angka yang dimasukkan oleh user akan masuk ke sebuah variabel di mana dia merupakan bilangan integer. Bisa kita wakili dengan p, dan jangan lupa pakai n atau dan simbol. Dia adalah variabelnya x kan. Nah, di bawahnya kita kasih if jika x-nya kita mod menghasilkan 0. Jadi kalau bilangan kita bagi sebuah bilangan dengan angka 2 dan tidak memiliki hasil bagi, maka dia if-nya terpenuhi dan itu pasti bilangan bulat. Di sini kita tulis string bilangan bulat. Nah, kita pakai /n agar setelah muncul bilangan bulat dia masuk ke dalam baris berikutnya ya. Nah, jika dia bukan bilangan bulat, maka dia bilangan ganjil. Kita tidak usah menggunakan modulus, jadi kita cukup menggunakan else. Jadi jika dia tidak bulat, maka dia adalah bilangan ganjil. Kita kasih enter. Nah, itu untuk menentukan ganjil dan genap. Jadi user akan terus-terusan memasukkan sebuah angka ganjil atau genap, dan nanti program kita akan menebak ini ganjil atau genap. Tapi kita harus membuat sistem di mana while ini akan berhenti, ya. Jadi di sini di dalam sistem while sebelumnya, sini kita akan tanya
Atau bisa kita beri pernyataan, tekan 0 untuk memberhentikan program. Titik 2 misalkan. Lalu di sini kita tambahkan scan F dan dia menggunakan bilangan integer dan nama variabelnya adalah Y. Yang terakhir, sebelum menutup kita berikan nilai keluarannya 0. Itu kita running. Oke, di sini ada yang error. stdio.h. Oke, di sini error lagi, print. Oke, ini keberkingan Python. Nah, masukkan angka di sini. Misalkan kita masukkan angkanya 10. Tadi bilangan bulat. Nah, tekan 0 untuk memberhentikan program. Dan kita tekan 1. Maka dia akan bertanya lagi programnya, misalkan kita masukkan nilai 9. Ada bilangan ganjil, dia bertanya lagi. Kalau kita masukkan angka berapapun, maka dia 0. Karena kita set ketika dia tidak sama dengan 1. Ya. Jadi while ini bisa kita ubah supaya harus misalkan 0 misalkan. Terus terusnya. Nah, itu untuk program yang pertama. Nah, ini sudah bisa kita close. Kalau kita mau running lagi, coba kan angkanya itu bilangan bulat apa ganjil. Maka menurut si programming dia adalah bulat. Jadi kalau kita angka 0 ditekan, maka program akan selesai dengan return value 0. Nah, berikutnya sebetulnya saya sudah membuat ya pemrogramannya. Nanti mungkin saya share scriptnya, tapi teman-teman coba selesaikan algoritma ini. Sebetulnya sudah ada pseudocode. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Ini pseudocode-nya. Nah, pseudocode ini harus kita terjemahkan ke dalam bahasa C. Jadi kita bikin variabel namanya v10, detik, jarak. Ataupun kita bisa membuat variabel lain yang namanya mungkin ada V-nya kita ganti jadi S, misalkan speed, untuk representasi bahwa kecepatannya Ali adalah 10 meter per detik. Oke. Nah, saya sendiri tadi sudah mencoba. Nanti akan saya share. Nanti teman-teman silahkan menemukan kalau ada kekurangan atau kalau ada kekeliruan di dalam pemrograman tersebut. Oke, di sini tadi saya sudah mencoba untuk jadi kurang lebih ini hasil terjemahan dari sebuah pseudocode. Jadi C++ dengan pseudocode memiliki kemiripan yang hampir nggak identik sih, hampir mirip. Artinya kita bisa menerjemahkan sedikit-sedikit supaya bisa mencoba. Dan tentu teman-teman jangan mencontek jawaban yang ini. Saya harapkan teman-teman cukup melihat yang pseudocode pada slide ataupun pada notepad. Dengan demikian teman-teman akan berlatih mengkombinasikan antara perulangan dan kondisional. Suara aneh. Itu saja mungkin video kali ini. Jadi teman-teman silahkan belajar mandiri. Tadi saya sudah cek di LMS, video-videonya bagus yang disampaikan oleh Bu Asri. Beliau adalah dosen teknik komputer. Itu juga banyak kasus-kasus, misalkan kasus parkir. Kalau mobil berapa tarifnya per jam. Kalau dia lebih dari 3 jam, maka dia bertambah jadi berapa. Begitu juga kasus misalkan pada hotel, penyewaan hotel. Ini kalau hotel ini hanya sehari, aman. Tapi kalau dia telat keluar dari hotel, telah check out, per jam misalkan didenda berapa rupiah. Nah, itu juga bisa melatih pola berpikir teman-teman supaya kuat dalam algoritma. Jadi diharapkan di dalam pikirannya kuat algoritma. Jadi bukan hanya bukit algoritma, tapi kecerdasan algoritma yang bisa teman-teman rangkai dan coba di mata kuliah ini. Ya, jadi saya harapkan bisa membuat bukit algoritma pikiran.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa.